Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Seduh Kopi, jumpa lagi bersama kami seputar dunia hewan, komunitas dan peliharaannya. Karena udah siang, gitu, biar kita nggak ngantuk. Makanya siangnya juga kan nanti habis ini, jadi saya bikinnya begitu. Peliharaannya. Baik, hari ini hari yang istimewa. Setelah sebelumnya dengan Dokter Putut, juga Ibu Johana dari dinas, dan hari ini berkumpul dengan orang-orang hebat yang dekat-dekat dengan hewan peliharaan, komunitas. Ya, ada Dokter Warih Nugroho. Ini dari SMK Negeri Persatuan Pembangunan. Pertanian Pembangunan. Pertanian Pembangunan. Ya. Tempat sekolahnya di mana? Di Plehari. Oh, di Plehari. Sekarang lagi on job untuk hari rabies ya? Iya, ada hari rabies ini. Untuk rabies. Kemudian ada Dokter Elva. Belakangnya namanya Zuraida. Ini dari PDHI. Cabang Kalimantan Selatan. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Yeay, hafal. Akhirnya berapa jam? Saya ini lover, ya, jadi pet lover, tapi yang begini-begini itu benar-benar baru. Nah, belum tahu banyak gitu. Alhamdulillah ada kesempatannya berkat ini dokter ini Fajar Bakri, perkenalkan. Banyak yang kenal. Udah famous ya. Ini biar kita nanti di jalan barin saya dengan beliau langsung kenal. Ya. Nah, dibuka dulu maskernya ya. Ya. Jangan kaget ya. Kagetnya karena apa nih, Bu Dokter? Oh, ternyata ini. Ya, alhamdulillah ya. Kami berada di tempat yang menurut saya ini tempat yang mulia, Mbak Rin. Karena tidak semua orang ya, dinas-dinas memang punya tugasnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan. Tapi kalau terkait dengan hewan tuh kenapa ya saya kok baper gitu ya. Orang pada peduli gitu, apa saya yang lebay. Karena memang di rumah kami punya kucing ada 9. Jadi ya kalau berhubungan dengan hewan itu seperti Ibu Johana sampaikan ya menyenangkan memang ya, menyenangkan ya. Kalau saya mau satu-satu dulu deh. Kayaknya banyak banget nih hari ini pembahasannya. Kalau cuman organisasi aja nggak cukup nih. Ada Dokter Wari, itu ada sekolah khusus. Iya, kami sekolah peternakan. Ya. Peternakan. Nah sekarang kalau di peternakan kan kebayangnya yang diurusin binatang ternak. Iya. Sapi, kambing, ayam, domba, ayam, iya, ya kan, dan seterusnya. Tapi bisik-bisik tetangga, ya kan Barin, ada juga nih yang urusannya dekat dengan Pet animal. Pet animal. Wah, surprise nih buat saya pribadi juga. Masyarakat pasti juga nggak kebayang di situ. Iya. Ternyata ada. Gimana? Bisa cerita nggak, Dokter? Iya, kita kan ngikuti perkembangan zaman nih. Wah, gitu kan. Tahap. Ya kan namanya SMK kan harus serba bisa, ini kan SMK kan bisa. Jadi kebetulan di kami ini ada jurusan namanya keperawatan hewan. Jadi yang dibahas tuh bukan cuma sekedar binatang ternak ya. Ini jurusan ya? Iya. Ada salah satu program jurusan. Studi ya. Jadi kita ada namanya di pembelajaran keperawatan hewan itu adalah materi tentang pet animal. Pet animal. Nah, kita ingin bahwa lulusan kami ini bukan cuma seputar ternak. Karena tren yang ada kan sekarang banyak sekali rumah sakit hewan, itu kan ada sekali klinik-klinik hewan yang banyak membutuhkan tenaga-tenaga paramedik. Nah, di sini kami menyediakan SDM-nya itu untuk seperti itu. Nanti Jadi dicetak itu udah siap kerja, Ibu. oh dari SMK langsung? Iya, dari SMK. Langsung ke klinik Iya. Langsung dokter ke ini? klinik. Ada tuh. Ada tuh di klinik dokter ini ada tuh. Menampung. Ada tuh. Menampung. Jadi di situ Ibu menambahkan mungkin tidak hanya pet animal aja, tetapi di situ juga ada untuk kesehatan hewannya. Gitu sih. Banyak diajarin juga tentang obat-obatan masih Iya, ada ya Dokter Wati? obat-obatan Ada masih juga ada. ya. Iya. Jadi setengah dewa, setengah dokter. Iya, Iya, setengah setengah dokter dokter. sebenarnya. Kalau setengah dewanya dokter. kan dokter Iya. ya. Yang ini setengah dewa. Setengah dewa. Iya, Karena saya Kak. dulu mantan di sana, Bun. Oh, gitu. Iya, ngajarnya pet Sempet animal ngajar juga. Oh, ngajar sempat di situ Iya. di Sempat. tempatnya Ngajarnya dokter. pet animal Sempat dan satu obat. kantor, sempat satu ruangan. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi ini reuni dong. Iya, benar. Reuni Seduh Kopi. Betul. Jadi ada jurusan keperawatan Hewan. hewan. Iya. Hewannya umum atau Umum. Umum ya. Umum, ya. Selain itu ada jurusan apa lagi, Dok, di situ? Agribisnis ternak ruminansia. Aduh, pelan-pelan ngomongnya saya bingung. Ruminansia itu yang bahas tentang ternak sapi, kambing, domba itu tadi. Ternak sapinya. Terus ada juga yang unggas. Unggas itu yang ayam dan sebagainya. Semua terpusatnya di Plehari. Semua terpusat di Ada Plehari. berapa siswa di sana? Total sekarang 411. Wah, Masya Allah banyak ya. Itu mes Bun di sana. Jadi Mes. nginep di sana. Di Oh, asrama. mereka kayak asrama. Ya. Boarding school, jadi makan dan semuanya di situ, Ibu.
Kita berubah nih gadis nih nanti Benar, yang tadinya mau benar. kesap ke sini nih kayaknya. Anak gadis saya nih. Oh ada ya. Oke, sekarang kalau ke Dokter Elva, organisasinya Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kalsel. Ini mirip kalau dokter umum itu ID ya. Iya. Ya, ini dokter hewannya. Iya. Itu yang di sebelah Tian itu masuknya. Masuk ini kalau nggak masuk saya dipecat, nggak boleh duduk di sini. Wajib ya? Wajib ya itu. Ya wajib lah ya gitu. Apalagi karena untuk mendapatkan surat izin praktek itu harus dari rekomendasi organisasi. Jadi kalau misalnya dokter-dokter hewan yang ada di Indonesia juga harus masuk. Sekarang berapa sih Beliau anggotanya? adalah ketuanya, Ibu. Oh, udah tahu kalau Iya, itu. udah tahu ya tadi ya? Kalau bukan ketua nggak duduk di Iya, sini. tadi kecil-kecil gini. Saya pikirnya Ibu nggak tahu. Saya pikir sekretarisnya atau apa gitu. Enggak lah, kalau sudah duduk di seduh kopi itu yang Oh, pasti yang Yang- tertinggi iya. ya. Oke. pokoknya kalau urusan ngundang tamu dokter ini. Ya, dia yang tahu yang Sudah mana yang tahu yang mana yang ya. bisa Oh, diajak benar. ngobrol dan berbagi. Sekarang kalau pusatnya di Kalsel, berarti kantornya di Banjarmasin. Di Banjarbaru. Oh, justru di Banjarbaru. Karena kalau dulu ketua PDHI-nya kan di Dinas Peternakan. Oh, di tempatnya dokter? Jadi tetap sekretariat mengikuti gitu. Oh, Karena kita memang belum punya gedung tempat ya. Sekarang? Sekarang di sini di Balai. Oh, di balai sini. Karena beliau pegawai di sini. Nyambung ya. Iya. Nyambung. Kalau seandainya pegawainya sama Mbak Rin, Berarti tempat Mbak Rin. Iya, benar. di tempat yang kita ngopi itu Mbak Iya, Rin. benar. Bisa jadi tempatnya di situ. Aktivitasnya di selain untuk mendapatkan apa? Surat izin Praktek. juga biasanya ada kegiatan-kegiatan pengembangan profesi kayak seminar-seminar di Kalimantan Selatan, kemudian ada bakti sosial. Ini salah satu program. Ini salah satu Rabies program. Day. Biasanya kita bekerja sama dengan BPET gitu untuk yang hari rabies ya. Selalu sih setiap tahun mengadakan vaksinasi sama kastrasi dengan PDHI di tingkat provinsi, kemudian Polda yang DKP juga. Adiknya Dokter Warih pada turun. Ada. Iya, ada nih Oh, turun. diberdayakan langsung praktek ya, Langsung luar biasa. praktek di sini. Mereka langsung bisa selamat 25, 26, 27, 28, 29, Sampai 30, 6 hari. Iya. Mereka bisa langsung praktek dengan Iya, hewan. langsung. Kalau tapi kalau di sekolahan Di sekolahan juga Ada praktek. sesi Ada prakteknya. sesi praktek. biasanya apa dok kalau untuk terkait hewan peliharaan? Kalau peternakan kan udah jelas biasanya ada hewan Rata-rata kucing. kucing ya. Kucing. Ada yang istimewa dengan kucing? Kenapa jadi kucing? Ya masyarakat kan Lebih lebih mudah suka kucing ya. Terus banyak sekali kan kucing-kucing liar di sekitar sekolah kan bisa Tinggal jadi dijadikan tangkap korban ya. jadi Bahan untuk bahan praktek yang praktek ya. Prakteknya kalau dibandingkan dengan di latar belakang kedokteran hewan seberapa jauh? Kalau mereka kan tingkat paramedis ya, jadi mereka asistennya untuk bantu alat preparasi dan sebagainya. Oh, Kalau untuk administrasi obat, pemberian obat, kemudian tindakan bedah itu dokter hewan. nah ini kalau gitu tidak ada lagi orang umum yang bisa melamar ke klinik hewan karena sudah ada tenaga dari Nah, benar nggak Bari? Iya, Kalau sudah di kliniknya Bari? Ada sih sebenarnya gini Ibu, kalau di tempat saya itu kan ada kemarin yang kita pernah bahas ya, ada gromor. Kalau gromor nggak harus dari Senakma, jadi lulusan SMA pun bisa. Ya. Nah, tapi kalau untuk yang kesuannya yang mendampingin saya ya lebih baik mengambil Iya. dari lulusan Senakma kan, Betul, sama-sama sudah ada menggaji skillnya. kan kayak gitu, benar gitu sih. Seberapa kemampuan mereka untuk terjun langsung tuh seberapa besar? Kalau ibaratnya gini, kalau SMK kan SMK umum ya, Ya. lulus dari SMK jurusan boga dijamin bisa jadi masak gitu. Nah kalau di sini Kalau kami ini insya Allah kita kan selama belajar kan lebih banyak praktek. Jadi ketika masuk kalau misalnya mereka kan tergantung passion mereka kan, walaupun di sekolah itu umum nanti ada jam-jam waktu biasanya di sela-sela libur ya kan, Sabtu Minggu kan off di sekolahan. Jadi Tapi mereka kan karena mereka stay di sana. mereka stay di sana kadang-kadang mereka nyari-nyari kerjaan. Nah, jadi ada yang beberapa yang ikut klinik, kemarin saya buka klinik, jadi mereka ada yang ikut klinik saya. bisa dimanfaatkan. Jadi bisa dimanfaatkan. Ada Gratis, yang Bu. Iya, gratis. Tapi mereka dapat mereka dapat ilmu, benar. Jadi second gift. Iya betul. Terus juga kan mereka kan ada praktek PKL-nya. Ada ya. PKL-nya. Ada Di sini PKL. juga. PKL-nya juga ada di sini, ada di Balai klinik-klinik, Pembangunan. ada di Jadi selain macam-macam. praktek ada ilmu laboratoriumnya juga.
Udah berapa tahun ini yang SMK ini? Ini sudah lama, ini tahun 82 sudah ada. 82 tapi udah ada yang hewan peliharaan juga atau pengembangannya? Pengembangan. Maksudnya pengembangannya Pengembangan. itu berapa tahun? Pengembangannya itu ini angkatan ke 19 Jadi 19 tahun ya. 19 Dok, ya? tahun Yang bisa ke klinik-klinik hewan tadi? Iya. Aduh saya kudet beneran dah. Beneran nggak tahu. Kirain tadi kan kalau peternakan tuh pokoknya sekitar hewan peliharaan, hewan ternak aja. Kalau hewan peliharaan tidak terbayang. Angkatan pertama sudah di dokter hewan di sini. Sudah ada yang dari Sudah ada di dokter hewan. Siapa tuh? Bukan dia kan? Ada di BVET ada dokter Abrin, itu alumni kami. Oh, iya. Tuh. Jadi boleh Bun, memang untuk di SMK itu kan lulusannya dicetak udah siap kerja, tetapi juga boleh bagi yang dia mau melanjutkan ke kuliah. Ya. Pilihannya berarti kan antara diploma 3 ya kan, kesehatan hewan atau dokter hewan. Atau S1-nya. Nah, ya S1-nya, dan kebetulan teman-teman atau murid-murid saya dulu ya itu udah lumayan banyak yang sudah lulus jadi dokter hewan. Itu jadi dokter Jadi hewan sekarang jadi pengennya. kolega akhirnya. Wah, luar Jadi dari manggilnya, murid gitu ya. benar, jadi manggilnya nak Dok? dok, bukan, nak dok, gitu kan. Agak Anak bingung. didik tapi udah jadi dokter. Nak dok, benar. Masa saya panggil dok gitu kan? Ya nak dok lah ya. Nggak apa-apa juga sebenarnya kalau dipanggil dok karena kan sudah memang jadi dokter kan, Iya. jadi kolega luar Kolega. biasa ya. Itu sih Bun. Jadi Baik. lebih ini, lebih total gitu kalau misalkan di dokternya. Karena kan mereka udah punya basic terbiasa, kan? Udah punya basic. sudah punya basic, sama seperti sekolah SMK umum itu ya. Mm-mm. Kalau mereka terjun langsung ke masyarakat ya bisa, tapi kalau mau melanjutkan pendidikan sesuai dengan bidangnya juga Bisa. sudah ada tempat. Sudah ada tempat. Tinggal urusan kedokteran hewan aja nih, tinggal Nerima atau diadakan di Kalimantan Oh, Selatan. Nah, itu mah. tahun depan. Ih, kok langsung Ini bisik-bisik tetangga dulu, Bun. biar nggak bocor banyak-banyak Benar, kita benar, minum benar, dulu. benar, ya lah. Oke. Baik, ini kopinya saya yang paling banyak, paling paling cepat habis nih kan. Jadi haus. Berarti saya harus lebih banyak menggali lagi biar teman-teman di sini bisa Bukan haus. Ikutan haus. Benar. Baik, ini kan hari ini ada Hari Rabies Sedunia. Iya. Ada beberapa rangkaian kegiatan, terutama adalah vaksin rabies dan kastrasi. Saya tuh baru tahu loh dok, kalau kastrasi itu ternyata hanya untuk jantan. Jadi kemarin kan ngobrol di sini, saya mau dong bawa emak yang di rumah. Maaf bu, ini untuk jantan. Oh, kan ketahuan banget kita nggak punya ilmunya nih, nggak punya wawasannya bahwa ternyata kastrasi itu adalah steril untuk jantan ya, untuk hewan jantan. Nah, bisa diceritakan, boleh ke Dokter Wari dulu deh, yang hari ini kegiatannya bukan soal kastrasinya maksudnya. Jadi rangkaian hari ini secara umum vaksin dan kastrasi. Ya, hari ini kan rangkaian kegiatannya kan ada vaksinasi rabies ya. Jadi dilaksanakan di depan ya dok ya, dari di depan. Karena kan untuk yang vaksinasi rabies itu kan syaratnya hewan terus sehat, tidak bunting, umur minimal 3 bulan. Yang dibawa ke sini kira-kira ada yang kelolosan bunting nggak? Ketahuannya baru di sini. Ketahuannya baru di sini. Ada? mungkin. Kita belum lihat Pengalaman? datanya sih. Iya. Kalau pengalaman dulu kita palpasi juga memang. Jadi sebelum divaksin itu diperiksa dulu. Oke, berarti ada pemeriksaan. Memastikan ada pemeriksaan suhu, kemudian kondisi tubuhnya, ada luka atau ada bunting atau tidak, menyusui atau tidak. Kenapa kalau luka itu termasuk ini pemeriksaan? Kalau ada luka kenapa? Kalau nggak ada luka? Kalau ada luka kan nanti kan takutnya ada infeksi, ada Oh. apa. Jadi ketika infeksi kan imunitas turun. Nggak Nah, bisa di Ketika kita kasih dulu? vaksin kan isinya kan Mungkin daya virus. virus kan. Jadi ketika ditaruh vaksin imunitas turun malah bukannya tambahan jeglek. bukannya Tambahan sehat malah jeglek, guys. ambruk. Iya, benar. Berarti kalau misalnya ada yang temuan begitu nggak jadi divaksin? Jadi Bisa divaksin, di- tapi kita kasih obatin vitamin dulu. dan obat. Oh, untuk ininya, untuk Penanganan. kesehatannya, penanganan pertamanya. Ada berapa hewan untuk sampai hari ini? Sampai hari ini Daftaran? sekitar kalau untuk vaksinasi sudah 200-an ya. 200-an. Nah, kalau yang untuk kastrasi sampai hari ini mungkin sudah 80-an. 80-an. Itu untuk wilayah Banjarbaru dan sekitarnya? Enggak, iya Banjarbaru dan sekitarnya, ada yang dari Banjarmasin, ada dari Kabupaten Banjar juga. Iya. Karena kasus Banjarbaru ya Mbak Rin, kemarin kita sempat ngobrol ya, ternyata lumayan tinggi. Iya, Saya lumayan. suka banget tuh pernyataan beliau
kenapa Banjarbaru kok nggak habis-habis gitu. Tapi ternyata dapat jawaban oleh bagaimana kalau tidak ditemukan kasus di daerah lain, belum tentu di sana tidak ada rapid test. Benar. Ya, ternyata begitu. Dan kesadaran masyarakat Banjarbaru, saya mau ulang sedikit, cukup baik di sini. Mereka yang datang inisiatif ketika ada kegiatan seperti ini, berbondong-bondong gitu, benar nggak? Iya. Sampai ditolak-tolak nggak, Dok? Nggak bisa jawab deh. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Iya kan? Kalau ya tergantung persediaan kita persediaan. juga sih sebenarnya. Tapi kita sudah kerjasama dengan Disbunak Provinsi juga dengan DKP 3 untuk penyediaan vaksin. Insya Allah sih kalau untuk vaksinasi kita tidak akan menolak, tidak akan datang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau untuk kastrasi karena kita obat biusnya ya terbatas karena kita harus inden dulu ke pusat gitu. Jadi tidak sembarangan pembelian obat bius. Jadi kita harus membatasi. Juga. Kalau vaksin mereka nggak perlu dibiuskan ya? Enggak. Nggak perlu. Jus ya. Langsung. Kalau yang kastrasi, Yang kastrasi ini harus bius. biusnya berapa lama? Setelah dibius tuh mereka baru sadar dari mimpi itu berapa lama? Tergantung ya. Beda-beda juga. Individual. Ada yang susah tidur, Oh sama kayak manusia ya ya? cepat bangunnya, Ada yang ada yang cepat bangun, tiba-tiba ada yang langsung tidur, lama bangunnya, Oh gitu. macam-macam. Ada yang sampai malam nih ya, dari sini sampai malam baru bangun. Ada juga yang pagi baru bangun. Kayaknya Benar. kayak bawa mimpi. Saya boleh nanya agak ekstrim nggak ya? Itu proses kastrasi itu seperti apa? Karena kan tadi lihat ya ada kucing yang habis dieksekusi kan. Saya tengok di bagian belakang deh, udah nggak ada deh ini. Kebayangnya kalau kita nih orang yang awam ya bro, tinggal dipotong aja. Tapi kan ngeri, ya. Kecuali kalau dengan ahlinya, prosesnya apa? Bius dulu, apa kemudian diajak komunikasi ngobrol-ngobrol dulu hewannya atau bagaimana, terus apa namanya kemudian bagian eksekusinya itu gimana? Boleh deh kalau dokter Waria sungkan nggak apa-apa kalau apa yang menjelaskan. Silakan kalian berdiskusi. Nggak apa-apa sih, Siapa yang menjelaskan? Sebagai laki-laki. Iya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tekan sampai sana kan udah kondisi dibius ya. Heeh. Intinya kan yang diambil kan testis ya. Iya. Nah jadi paling kita buka sedikit, kita pas paling 5 menit. Sebentar ya. Iya. Jadi yang lama sebenarnya kita menunggu Menunggu proses tidurnya pembiusannya. itu yang lama. Jadi pembiusan itu kan ada tahapannya. Jadi sebelum dibius tuh hewannya harus ditimbang dulu berapa berat badannya karena untuk dosisnya Untuk penyuntikan menentukan dosis obat biusnya. obat yang biusnya. disuntikan. Hmm. Nah, setelah terbius itu kita menunggu sekitar 5-10 menit ya, baru terbius. Habis itu kita cukur dulu tuh. Bulu di sekitar supaya eksekusinya. ya. Jadi pada saat operasi bulu-bulu itu tidak akan mengganggu dan tidak menyebabkan infeksi nantinya. Saya kira tadi biar nggak salah potong. Masalah iris ya kan. Kalau Iya, ada kan keliruan dulu gitu ya. Kan dia abau kami yang di rumah namanya abau, namanya juga abau ya. Jadi badannya Gendut. gendut. Belakangnya bulunya kita bingung. Tapi Nah, ya jadi Ya. bisa jadi. Jadi kayak gitu. Ya, jadi kita cukur, dibersihkan, baru setelah dicukur bersih baru kita bawa ke meja operasi. Nah, di meja operasi baru kita buka gitu kan. Apa nih yang dibuka nih? Tolong dijelaskan. Kulit testisnya ya. Oke. Kepala duanya Uh-huh. itu. Setelah dibersihkan kita betadin dulu kan Uh-huh. supaya antiseptik kan. Jadi kita belah, kemudian keluarkan bijinya yang di dalam. Oh gitu. Saya pikir satu itu langsung dipotong. Iya. Gimana? Sakit lah. Dia kan nggak tahu. Dan itu dokter. kita cuma insisinya itu pun itu paling cuma setengah senti sampai 1 senti Iya, aja. paling senti. paling besar 1 senti. Itu senti. Masya Allah. Tipis. Ya Jadi karena itu kan tinggal- saya bukan dokter hewan. Benar. Jadi tinggal blupet gitu aja. Jadi tinggal dicelakain bluk, satu-satu. Oh. Diikat satu-satu Bunda. Habis itu nanti satunya lagi. Udah, jadi memang proses sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Dan nggak perlu banyak jahitan. Itu yang benar-benar selama ini saya pikir langsung tinggal dipotong. Iya. Jadi tetap kita buka, Tetap buka. kita ambil testisnya saja, kita ikat pembuluh darahnya. Jadi kan kalau misalnya dipotong langsung kan nanti darahnya tetap keluar. Jadi kita ikat dulu pembuluh darahnya, baru kita gunting si telur yang di dalamnya itu, baru kita beralih ke telur sebelahnya. Telur yang Iya. Nah, setelah itu baru kita jahit di luarnya. Ibu taunya mepet gini ya? Enggak, Dua gini kan? Enggak. Enggak. Bentuknya Udah berarti ikut deh. Ikut. kayak Iya, tidak. Ibu mikirnya kayak buah manggis kali ya. Iya deh. Iya kayak kan? gitu. Enggak, ini jadi terpisah Ibu. Jadi dia eksekusinya satu-satu.
masyarakat tuh nggak tahu loh. Iya, Sama benar, kayak benar. saya sekarang kebayangnya tuh udah pentolnya dipotong gitu kalau kastrasi. Ternyata ada proses yang seperti itu ya. Kan kalau dipotong kita bisa ngerjain sendiri kan. Tinggal beli obat biusnya kan. Kebayangnya gitu. Kalau di hewan-hewan ternak mungkin ya seperti Iya. babi, nah itu kadang-kadang kalau beda ternak lagi. itu supaya lebih efisien mungkin ya, karena mereka kalau pakai obat bius segala macam itu Biayanya biaya tinggi. Berat badannya berapa juga kan yang Kan harus pakai karet biar dia aja tidak berproduksi. Iya, ada namanya Diikat karet karet. diikat aja. kastrator. Oh gitu. Tapi Banyak biasanya untuk sapi, hewan-hewan babi, babi kebanyakan. babi untuk sapi, babi itu kuda gitu atau Karena untuk menekan ini kan Bun sebenarnya Iya, iya. untuk naikkan produksi. Karena kalau dia reproduksinya dia nggak begitu bagus, otomatis kan makanan yang masuk itu buat produksi dong. Jadi untuk yang fattening gitu kayak di sapi ataupun yang di ternak lainnya itu biasanya pakai penjepit. Gitu. langsung dua-duanya itu. Langsung dijepit kayak Langsung gini dijepit. untuk menekan biar dia tidak produksi. Reproduksi, reproduksi. tidak repro. Iya, betul. Jadi kan cepat gemuknya. Jadi Iya. makanan yang ini larinya ke Langsung badan. ke badan. Dari daging. Tapi kalau yang kami kan dulu pernah punya kucing yang juga sudah dikastrasi ya, sudah kastrasi. Tapi bukan kami yang melakukan. Jadi mertua bawa ke kayaknya ke dokter hewan. Nah, badannya langsung gede, gemuk gitu. Ada efek lain nggak selain maksudnya yang kita harus perhatian setelah kucing itu atau anjing itu di steril? Ada apa perlakuan khusus? Nggak ada. Ada sih. Ada ya, Iya, itu dietnya itu ya yang harus benar. dijaga. Karena dijaga makanannya aja. Kalau Makanannya. masalah dia kalau makan terus nanti penyakitnya Gemuk, Obesitas juga overweight. nggak bagus sih Bun. Obesitas. Betul. Nanti kena Jadi harus lagi apa ya. diperhatikan banget. Ini Kalau makanannya untuk dijaga itu aja. perawatan ya misalkan habis operasi sih ya nggak begitu berasa sih kalau untuk yang kastrasi ya, untuk yang jantan. Karena kan paling 2-3 hari gitu udah bagus. Oh gitu. Iya, beda dengan betina ya. Ini kayak disunat gitu ya mungkin. Iya, ya. iya, disunat. Jadinya sebentar aja. Dikasih obat. Iya, setelah dikastrasi sudah dipotong, kita kasih salep antibiotik di lukanya, kemudian kita kasih suntikan antibiotik juga. Antibiotik 3 hari sudah bisa. Bisa Ini juga. tadi kucing-kucingnya hewannya langsung dibawa pulang. Langsung dibawa. Padahal Enggak. sama mereka mah Banyak. Namanya buat dokternya Ibu. ada nomornya lagi. Luar biasa. Ya, nanti kalau boleh ya kita tentu sedikit di steril betina. Nah, walaupun di sini konsentrasinya kan vaksinasi rabies dan kastrasi. Tapi penasaran juga sih Mbak Rin kalau untuk yang betina itu kan kayaknya ya lebih ribet harus belah-belahan Iya. gitu ya, tidak di luar aja gitu Iya. ke dalam. Boleh deh dinikmati lagi kopi yang sudah semakin dingin. Dingin karena Bisa sempat dingin. diabaikan. Es. Karena sempat diabaikan. Sempat diabaikan. Baik, kopinya saya udah habis. Coba diangkat dulu kopi yang. Punya saya masih banyak. Oh, masih ada, berarti masih ngantuk. Yang ini udah segar, Iya. yang udah mau habis. Ini ya, saya tuh baru tahu loh, Dok. Ternyata WRD itu adalah World Rini Day. Ada yang pas Happy kebetulan birthday. hari lahirnya berdekatan dengan hari rabies. Jadi kalau beliaunya menggigit, Hati-hati, Hati-hati. hati-hati beneran. Maaf. Bisa. Ada Menyebabkan virusnya, rabies. ada menyebabkan rabies. segera bener. dieksekusi, divaksin. Nanti kita tangkap dulu. Saya juga baru ngeh Bun sebenarnya kalau WRD itu pas bareng dengan tanggal lahir saya. Kebetulan salah satu temennya dokter Elva di sini tuh itu lagi nyiapin apa WRD gitu kan. Apa? Oh WRD rabies gitu kayak gitu kan. Terus Loh dia, kok "Loh, kok Rini Day?" Oh iya baru ngeh di situ. Pas banget. Aduh, barengan. Gitu. tentang hari rabies nih, yang hari ini ya. Tadi dapat informasi dari Dokter Putut kan, kalau untuk Kalimantan Selatan dipusatkan di Banjarbaru. Iya. Nah, Iya. setiap tahun biasanya kan ada tema tuh. Nah, untuk yang tahun ini temanya apa, Dok? Untuk tahun ini itu temanya rabies fact not fear. Jadi artinya bahwa kita itu praktisi dokter hewan, kemudian orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan hewan itu harus
mengajak masyarakat untuk mengetahui sebenarnya fakta-fakta rabies itu seperti apa agar tidak menjadi ketakutan keresahan di masyarakat. Itu tadi saya bahas, kok ngeri ya kayaknya kalau udah kena rabies gitu, padahal ya kan dulu kan sebutan untuk rabies itu kan gila. itu dia anjing Tapi gila. bukan Rini gila ya. Jadi beliau Agak merasa- kesini gitu. Jadi memang perlu dijelaskan Bun, kan kayak gitu. Biar orang nggak ketakutan Bun dengan Rini. sebenarnya dokter ini Gina. Bagi yang sudah dapat penjelasan kan kayak gitu. Nah, boleh dilanjut Dok. Jadi itu tadi, jadi harus mengetahui sebenarnya fakta-fakta rabies itu seperti apa, bahwa rabies itu sebenarnya bisa dicegah, dan salah satu ataupun poin utama untuk pencegahan rabies adalah vaksinasi. Jadi kita mencoba menyadarkan masyarakat yang punya hewan-hewan peliharaan, terutama hewan-hewan yang penular rabies. Penular rabies utama itu adalah anjing, tapi hewan lain juga bisa seperti kucing, musang gitu. Musang iya, ini kebanyakan tidak banyak yang peliharaan. Nah, itu gimana kalau pencegahannya? Kasusnya lumayan ada nggak? Kalau di Indonesia sih masih belum ada laporan ya di musang. Di orang hutan tuh pernah ada laporan, di kera-kera juga banyak. Kalau di musang itu mungkin masih di luar negeri yang ada jurnal-jurnalnya yang pernah kita baca. Tapi di Indonesia sendiri sih saya belum pernah. Belum ada ya, kebanyakan memang anjing sama Kucing. tadi ya. Jadi sebetulnya rabies ini berbahaya atau enggak sih Pak? Sebenarnya rabies ini berbahaya tapi bisa dicegah. Iya, berbahaya tapi bisa dicegah. Kalau mendekat gitu kan, tapi harus jaga jarak. Boleh mendekat tapi harus divaksin dulu. Gitu. Jadi tadi dia bisa dicegah. Kalau misalnya hewan nih sudah kena gimana? Nah, karena itu Sudah tadi terdeteksi ya? sudah terdeteksi karena dia fatal ya. Jadi hewan yang terkena itu 99% akan mati. Begitu juga dengan manusia. Kalau sudah menunjukkan gejala itu juga tidak bisa tertolong. Hanya 1% yang pernah ada yang bisa disembuhkan ya di luar negeri. Bukannya tadi dengan dokter Putut itu kan 6 kali tahapan. Ketika dia sudah Kalau masih tergigit, tergigit. tapi kalau sudah menunjukkan, kalau masih tergigit bisa dicegah. oh gitu. Tapi kalau sudah menunjukkan gejala itu sudah gejalanya tidak. apa dong? Gejalanya hampir Untuk sama yang dengan manusia? Sama kayak hampir sama dengan hewan. Jadi takut matahari. dengan ya takut air, takut Air. matahari. Karena dia kan rabies ini kan dia virusnya itu jadi ketawa. panas. Menjalannya Iya, lewat iya, syaraf iya. ya, lewat Nah, syaraf sampai ke kepala sampai ke katanya. otak. Jadi sensitif sekali gitu. Jadi kena angin sedikit rasanya gimana, Nah, dengar hati-hati suara ya. gitu. Berbahaya ini berbahaya. Makanya ada orang yang suka menyendiri di kamar Bun, takutnya gejala rabies. Nah, anjing dengan kucing yang terinfeksi rabies itu suka digelap, menyendiri, iya, gitu iya. ya. Oke, itu kayaknya buat yang para jomblo aja kayaknya. Mbak. Oh gitu. Kalau kita kan enggak. Kalau yang gaul enggak ya? Apalagi kalau kayak gini nih ada perkumpulan Benar, ya. betul, betul. Nggak ada waktu lagi kayaknya buat sendiri-sendiri. betul. Setiap hari pasti udah sibuk sama anak-anak. Anak-anak, iya, Ya kan? betul. Perhimpunannya udah sibuk dengan urusan para dokter. Kegiatannya banyak. Rabies Day ini setiap tahun diadakan ya? Iya, setiap Maksudnya tahun, di tiap- Banjarbaru juga rutin. Iya, rutin setiap tahun kita adakan setiap tanggal 28 September. Seminggu lah ya. Iya. Oh, satu pekan di bulan September. Saya Iya. kurang ngasih ya. Kalau yang tahun kemarin kan kami sudah tinggal di Banjarbaru. Tapi baru tahu waktu kan baru pindah dengar ada Rabies Day ini. Tapi teh kirain tuh harus yang benar-benar anjingnya aja. Nggak kebayang kalau kucing. Katanya oh kucing. Nah, tahun kedua baru tahu ternyata kucing boleh. Dan ada kuotanya. Saya dengar gitu, betul nggak? Iya, Nah, itu harus dia gitu. kan. Kalau untuk kastrasi sih sebanyak yang kita batasi kuotanya gitu. Kalau Tapi ini untuk- lumayan banyak loh ya untuk yang di sini Iya, ya Dok iya, ya. banyak. Yang lain-lainnya kan cuma paling 10 iya atau 20 20 itu udah paling bagus sih Bun. Apa itu? dinas Untuk dinas kuota ya, yang ada. untuk kuota ya, ya. Dikit loh itu. Karena Iya, karena obat terkait obat bius ya, terkait tenaga juga Tenaga iya. juga, iya. Karena dokter hewan tuh basisnya di sini Bun. Kantongnya dokter hewan itu di Di sini, sini. di Balai. Jadi ngumpulnya dokter-dokter hewan tuh kebanyakan di sini. Makanya tadi saya kayak interogasi, Pak dokter juga, dokter juga, iya, oh dokter Iya. semua, ya iyalah kalau orang di sini sarang, ya Iya, sarangnya di sini. Di
masalahnya di sini. Jadi panggilan sesama itu kok dokter semua ya di sini. Iya. Ternyata memang aktivitas dokter hewan ada di sini semua. Ya karena balai ini kan rujukannya se-Kalimantan semuanya. Untuk yang Banjarbaru? Iya. Balai Iya, veteriner balai veteriner. untuk seluruh Kalimantan. Seluruh Kalimantan. Jadi bersyukur loh adanya di Banjarmasin ini Bun, di Banjarbaru ya, regional Kalimantan Regional adanya di sini. Kalimantan. Cuma satu ini berarti. Iya, jadi kalau ada penyakit hewan dari seluruh Kalimantan tuh larinya ke sini. Termasuk kalau ada kayak tadi orang hutan. Iya, Iya. betul. Yang kera-kera liar itu atau yang dipelihara. Iya, larinya ke sini semua. Larinya ke sini semua. Untuk pengujiannya larinya ke sini semua. Kalau dokter Eva di mana dinasnya? Di sini balai veteriner. Oh iya di sini tadi ya. Iya. Setiap hari aktivitasnya berarti di sini. Hmm. Kebetulan kantor yang untuk PDHI-nya di sini Di juga. sini Iya. juga. Seperti itu. Karena kalau saya kepingin sedikit deh, boleh nggak ya ngulas apa sih kalau untuk Steril? Betina. Oh, sorry, Mama. Iya. namanya apa sih namanya? OH, ovario hysterectomy. Oh, OH itu singkat. Iya, Ah, singkat. oke. Ovario hysterectomy. Jadi pemotongan ovari. Pemotongan Iya. gitu ya. Dia kayaknya lebih Lebih detail repot. iya, lebih resikonya lebih tinggi. Coba dong cerita dok, saya tuh Gitu. suka lihat postingannya beliau kan Iya, pada betul. waktu operasi, kayaknya cuma gini kan. Itu yang sukanya. Kayaknya cuma Itu kalau pakai yang bagus gunalannya kayak gitu kan. Kalau yang nggak bagus, itu kan iya, itu kan banyak begitu Bun sekarang ya. Jadi untuk OH sendiri itu paling ribet memang, menurut saya ya, baik pas operasinya maupun pas pasca operasi. oh iya. Pasca operasi kalau misalkan kita bicara dulu waktu operasi ya, waktu operasi karena pembedahan di bagian abdominal itu kan pasti pembuluh darah pasti banyak, mainnya di situ. Yang kedua kita nyari nih gitu kan, nyari ovariumnya itu nggak gampang banget Bun. Ya kan muntah-muntah di sini Bun, gitu. Kan di perut ini banyak organ. Bukannya dibuka kayak manusia udah langsung tahu di situ tempatnya. Ya enggak ibu, ada yang nyelip sana, ada yang nyelip sini, jadi harus disolawatin dulu gitu. Pakai toa dinginin. Iya di mana gitu. Ada di Kadang mana? nanti kalau kesentuhnya pas di bagian usus atau di apa gitu, Luka juga. bukan luka, dia biasanya langsung keluar gitu karena kesentuh gitu kan, dia kan sensitif banget, jadi otomatis pasti Lukanya berapa senti dok? kalau itu agak lebar ya, karena kalau kita kecil pasti jarang nemu deh. Jahit Gitu. lagi, bangun lagi nggak kucingnya? Kenapa? Terus Obat biusnya kan Tapi kita perkirakan durasinya Iya, ya. Maksudnya Jadi emang lebih panjang. Panjang ya? panjang. Oh, Terus lebih pembuluh darah di situ gede-gede banget Ibun, apalagi kalau pas birahi atau pas tahu-tahu nih gitu kan, ternyata bunting baru 1 minggu gitu kan. Kalau bening seminggu nggak Nah, bisa yang apa. ditakutkan kan bleeding sebenarnya. Tapi aman nggak dok setelah itu dok? Apanya? Setelah dioperasi nih ya, kan dia ketahuan bunting setelah dibuka. Nah, terus waktu pasca operasinya aman nggak masih dia? Ada Nggak pengaruh masalah nggak? sebenarnya asal tidak ada bleeding ya Ibu. Itu kalau kucing ada hamilnya terus diangkat sekalian? Diangkat, Diangkat diangkat sekalian. sekalian. karena nggak bisa karena kita udah buka. Udah buka kan? Buka ya sudah. Ya udah. Itu dipotong sekalian ya? Iya dipotong. Cuma mungkin pembuluh darahnya agak besar, jadi ikatannya itu lebih dikuatin. Kecuali kalau kita pakai elektrosurgery ya. Yang Jadi itu, tinggal tek 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 tek. Iya. Ada jahitan luar, ada jahitan dalam juga? Iya. gitu ya ada gitu. Gitu sih. Nah, nanti habis itu perawatan yang pas opnya yang agak susah. Durasi operasi berapa dok, Mbak Rin? Kalau tadi kan 10 sampai 15 ya? Iya. Pas- Kalau kastrasi ya sekitar Kalau segitu. Kalau OVA paling cepat ya setengah jam. Setengah Iya, jam setengah udah. jam paling cepat. Udah cepet banget itu. Paling cepat. Makanya harganya lebih mahal. Iya. Betul. Kalau secara yang komersilnya dia kan lebih mahal. Resikonya juga lebih tinggi. Iya. Berarti ada kemungkinan bisa tidak selamat ya? Ada yang Ada. seperti kayak gitu. Ada. Itu ada juga. Terlepas gini ya Bun, terlepas kita nggak ada bleeding nih. Pasca operasi yang tadi disampaikan sama dokter Wari kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu virus itu kenanya pas di mana. Pas taunya kenanya pas di mungkin ya virus sudah masuk di dalam tubuhnya dia, kita kan nggak pernah bisa tahu ngedetek kalau dia nggak ada gejala kan. Habis itu kita operasi nih, nah otomatis dia pasti ada peradangan di sini, otomatis kan nafsu makan juga akan berkurang dan sebagainya. Pas op yang ada di situ itu nanti yang benar-benar membuat titik kritis gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah ada virus di situ, habis itu kita operasi di situ, kondisinya menurun, ya biasanya lepas. Oh gitu. Jadi Pernah. ya pernah ada pengalaman dok? Pernah. Yang mana Ternyata yang iya karena ternyata dia ada virus duluan.
Jadi begitu pas dibuka ternyata ada peradangan dalam perut. Ya udah terlanjur dibuka ya sudah kita ambil kan. Ovariumnya itu udah merah, Bengkak. udah bengkak gitu. Dan buka, tapi bengkaknya itu bukan bengkak karena bunting, bukan bengkaknya tuh Ya, nanah isinya. karena peradangan tadi. Ada peradangan tadi ya dibuka, jadi habis itu begitu kita selesai pembuatan Operasi? ngedrop. Oh, gitu. Selamat jadinya. Ini selamat. Antara berani apa enggak ya kalau nggak Makanya kalau anak-anak operasi itu pastikan kalau mau kastrasi atau itu pastikan sehat dulu lah. nih. Kalau sehatnya apa? Kalau dia jamuran misalnya cuma gitu nggak apa-apa ya? Kembali lagi deh, kalau misalkan disuruh memilih vaksin atau vaksin atau OH dulu, mending vaksin dulu. Vaksin dulu. Oh, vaksin dulu biar dia sehatkan dulu. Iya, baru nanti kalau misalkan mau ini ya udah kita baru. Kalau kayak kita lah ya mau vaksin aja kita harus minum madu ya kan? betul, Makan fit sehat, dulu. Iya. cukup istirahat, cukup minum dan lain-lain. Ini kalau misalnya bahas yang OH sama kastrasi aja kayaknya panjang ya. Panjang banget. Saya berdua dengan Barin aja itu. Oh, bayangnya ya. Bayang ngeri-ngeri itu. Sedap kalau operasi untuk hewan ya. Bayang karena memang masyarakat itu sebetulnya nih gambarannya ada di saya nih. Saya tuh udah punya 9 kucing dan sudah puluhan tahun juga. Tapi vaksin bisa dihitung. Kan sakit, paling sakit aja kita langsung ke klinik. Tapi untuk pencegahan, kemudian cara merawat, mengatasi pertambahan kalau memang tidak mau mengembangbiakan ya kan, ada kastrasi, ada OH itu baru tahu setelah hari Rini Day ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya sampai di sini ya, Dokter Mari. Saya senang sekali. Jadi informasi ini pasti masyarakat juga sahabat-sahabat pecinta hewan dan peliharaan komunitas tuh pasti belum banyak yang selengkap ini mendapatkan informasinya. Seperti juga obrolan kami dengan Dokter Putut dan Dokter Johanna tadi ya, ada kesempatan yang bisa didapatkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, wawasan pelayanan juga yang lengkap mengenai hewan peliharaannya. Mudah-mudahan berikutnya sesinya bersedia diundang kembali. Ya, Ya, dalam keadaan sehat dan ada event lagi yang lebih meriah lagi. Selain hari ini ada lagi nggak biasanya? Kalau dulu sih biasanya kita expo ya, Expo. pas pada saat expo. Oh ada. Kalau ini karena pandemi mungkin. Pandemi ya, Lama nggak pandemi ini expo. agak susah sih kita mengadakan. Gak apa-apa, kita kegiatan. nanti exponya online aja. Oke. Direkam aja. Jadi kan ada Kalsen Expo, ada stand. Nah itu kebayangnya kalau ada expo kan ada penampilan hewan Nah. peliharaan yang sehat-sehat, yang cantik-cantik. Nah itu. Terima kasih banyak, Dokter Alfa, Dokter Waris. Boleh saya menambahkan satu pesan lagi nggak? Oh, banget. Bisa buka Pima bebas. Jadi buat masyarakat pecinta hewan kesayangan terutama jangan lupa vaksinasi setiap tahun ya. Oh, jadi Vaksinasi berlanjut ya, setiap tahun? setiap tahun. Jangan hanya sekali divaksin itu tidak Berarti tidak- pasiennya itu lagi nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi tiap tahun jangan lupa di hewannya divaksinasi untuk kita mencegah rabies dan memberantas ya rabies di Kalimantan. Dan tentunya poin terpentingnya kalau setiap tahunnya itu berkunjung di Bifet otomatis ketemu dengan dokter-dokter. Oh iya. Udah lepas masker jadi. Oh ya, untuk yang area tanah laut kan bisa selain di dinas peternakan, di klinik hewan SPP Pelihari juga. Oh, free juga ya dok ya? Iya, Iya, free Oh juga. iya. Oh free juga. Iya, Ya, free kalau juga. untuk vaksinasi ya, Vaksinasi jadi free. vaksinasi di seluruh Kalimantan Selatan, insya Allah kalau di dinas-dinas peternakan atau kesehatan hewan itu gratis, jadi datang aja untuk bawa hewannya. Iya. Lebih baik kita bisa mencegah. door to door loh. Maksudnya bisa ada kunjungan. Kebayang dong kayak kami 9. Iya, Iya bisa kok. Yang Banjarbaru tadi kalau boleh ditanya sama Dokter Yohana itu mereka melakukan kunjungan ke Iya. rumah-rumah. Kami kan di Banjarbaru jadi Ah, beliau iya. rencananya Yang mudah-mudahan ya nanti Iya, temenin betul. ya. Boleh, boleh. Insya Allah ya Bun ya. Kayaknya Ini nggak janji. sibuk, super sibuk. Tapi sibuknya kalau untuk seduh kopi tetap. Enggak, tetap Oke. karena satu-satunya program yang memberikan fasilitas untuk komunitas dan peliharaannya cuma di Seduh Kopi. Dan ini baru acara pertama, ini program pertama ya Bun ya? Iya. Bisa dikata ini program pertama dan mudah-mudahan nanti bisa murid Senakma mungkin yang kita hadirkan ya Bun. Terus mungkin nanti teman-teman dari Bifet yang lainnya di sini banyak loh Bun. Banyak, Oh, iya, dokter iya. hewannya banyak. Dokter di sini. hewannya banyak. Dokter hewan semua? Dokter hewan? Iya, mau apa? Mau ambil yang peneliti apa?
ada semua di sini. Oh, Masya Mau Allah. bidang virologi, bakteriologi, parasitologi. Wah, Ngumpet di sini. saya pingsan kalau nggak ada yang ngertinya. Jadi nambah wawasan juga. Betul. Karena memang kita perlu sharing edukasi ya sama teman-teman yang ada di luar sana gitu. Dan ini benar-benar program yang sangat ditunggu tentunya. Kayak gitu Ya, sih. betul. Karena Jadi belum ada. nanti tolong Dokter Waris semua harus ada satu SKS yang khusus seduh kopi ini untuk melihat Oke, dan, siap. dan harus meresum karena Iya, benar betul. sekarang memang harus seperti ini Bun, kalau misalkan enggak ya Ya, betul, nggak bisa menambah edukasi. Betul. Nah nanti kalau tayang di share. Iya. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Alfa, Dokter Waris, sukses untuk World Rabies Day ya, Amin. atau Hari Ini Raya. deh. Rini deh. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan juga sahabat Seduh Kopi, demikian perbincangan kami hari ini. Mudah-mudahan sahabat semua mendapatkan informasi yang semakin lengkap mengenai seputar hewan, komunitas, dan peliharaan. Peliharaannya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Desi Arsa. Dadah. Terima kasih.